Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap kitab Fil Hadis Asy-Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca sejarah sejak penulisan hadis. Kita akan belajar penulisan hadis pada masa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fi darain amin. وفي عهد التابعين وهم الذي رأوا الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan pada masa tabi'in, wahum alladzina ra'au sahabah, dan mereka adalah orang yang melihat sahabat, walam yarau an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melihat atau tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in itu adalah orang yang menututi, yang nutut dengan sahabat, tetapi mereka tidak melihat atau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'at kitabatu al-hadis fa'aqbala ila kitabatihi katsirun minhum ومن أشهرهم الحسن البصري والشعبي وسعيد بن الجبير وعبد الرحمن bin Harmalah وهمام bin Munabbih. Maka pada masa tabi'in ini sya'at kitabatul hadis, maka penulisan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin meluas, semakin banyak sahabat yang menuliskannya. Faqbala ila kitabatihi katsirun minhum, maka kemudian banyak sekali daripada orang-orang di masa tabi'in ini menulis hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ashhurihim Al-Hasan Al-Basri. Nah, inilah nama-nama tabi'in yang terkenal menuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Hasan Al-Basri, kemudian Sya'bi, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Abdurrahman bin Harmalah, dan Hammam bin Munabbih. Nah, nama-nama ini 1, 2, 3, 4, 5 orang ini dan lainnya tentunya adalah orang-orang yang menuliskan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إلا أن الكثير من هؤلاء كانوا يجمعون مع الحديث ما أثر من أقوال الصحابة وفتواهم. فلما تولى الخلافة عمر بن العزيز كتب علماء الأمصار وحفاظ الحديث لأمرهم بجمع الحديث مجردا عن غيره. إلا أن الكثير من هؤلاء, hanya saja banyak sekali dari para mereka tabi'in itu, kanu yajma'una mal hadis ma usira min aqwali sahabah, mereka mengumpulkan beserta hadis itu apa-apa yang berasal dari qaul sahabat dan juga pada fatwa-fatwa mereka. Jadi mereka tidak hanya menuliskan hadis, tetapi juga mencampurnya dengan fatwa-fatwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tawalla al-khilafata Umar bin Abdul Aziz, tapi ketika khilafah waktu itu kemudian dipegang oleh seorang khalifah yang terkenal dengan khalifah kelima dalam Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil. Apa yang beliau lakukan? Kataba ila ulama'il amsar wa hifadhil hadis ya'muruhum bi jam'il hadis mujarradan an ghairihi. Maka beliau menulis kepada para ulama-ulama yang ada di penjuru dunia, wa hifadhil hadis, dan juga para penghafal hadis, ya'muruhum, mereka diperintahkan bi jam'il hadis, untuk mengumpulkan hadis, mujarradan an ghairihi, yang menyendiri dari selainnya. Artinya Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan untuk menuliskan hadis murni yang berasal dari Rasulullah tanpa kemudian tercampur dengan misalkan fatwa-fatwa dan perkataan daripada sahabat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ila Abi Bakar ibn Hazm wa kana fil Madinah. Maka dia menulis perintah atau surat kepada seseorang ulama bernama Abu Bakar ibn Hazm wa kana fil Madinah, dan Abu Bakar bin Hazm ini adalah termasuk orang yang tinggal di Madinah. Apa kata beliau? Unzur, lihatlah, makana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzur makana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Maka lihatlah apa daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktubhu. Maka carilah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktubhu, maka tulislah. Fa inni, kata beliau, khiftu durus al-ilm wal ulama. Saya takut terhadap durus, pelajaran ilmu, wal ulama. Maksudnya beliau takut hadis itu akan hilang dengan meninggalnya para ulama. Maka ulama itu yang mempunyai ilmu ketika meninggal ditakutkan akan membawa ilmu yang mereka kuasai hilang dengan meninggalnya mereka. Maka semua hadis-hadis Rasulullah SAW diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan beliau menulis kepada Abu Bakar bin Hazm ini untuk mengumpulkan hadis-hadis baginda Rasulullah agar ketika seseorang ulama meninggal ilmunya tidak hilang, sehingga sudah tercatat, tertulis. Wa nahadha Abu Bakar bin Hazm bima kallafahu Umar bin Abdul Aziz illa annahu lam yafru min amalihi fi dhalika illa ba'da wafati Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa nahadha, kemudian Abu Bakar bin Hazm ini melaksanakan apa yang sudah dipasrahkan, yang sudah diperintahkan kepadanya oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu untuk mengumpulkan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Illa annahu lam yafru min amalihi fi dhalika illa ba'da wafati Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tetapi proses pengumpulan hadis yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Hazm ini tidak selesai, artinya tidak sampai rampung kecuali setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi baru setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, beliau Abu Bakar bin Hazm rampung mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إنه أخذ يظهر بين المشتغلين بالحديث من هو ضعيف الفهم أو سيء الحفظ أو من يتستر بالإسلام ويبطن الكيد له. ثم, kemudian pada tahapan selanjutnya, innahu akhadha yadhhar, kemudian mulai tampak bainal mushtaghilina bil hadis, di antara orang-orang yang berkecimpung dengan hadis, man huwa dha'iful fahm, orang yang pemahamannya lemah, au sayyi'ul hifzi, atau orang yang hafalannya jelek, au man yatasattar bil Islam, atau ada orang yang kemudian terlihat memeluk Islam, wa yubtinul kaida lahu, tetapi dia di dalamnya menyimpan tipu daya bagi Islam. Artinya orang munafik yang menampakkan Islam tapi kemudian dalamnya tidak Islam. Fanajama an wujudi haula dhuhur hadis nusiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna yakuna lil hifadh al muhaqqiqin ilmun biha. Fanajama an wujudi haula zuhur ahadits nusibat ila Rasulullah. Maka dengan adanya orang-orang tadi itu, yaitu orang yang lemah hafalannya, orang yang kemudian lemah pemahamannya, atau orang yang menyimpan kemunafikan, apa? Dengan adanya orang-orang tadi,
maka lahir hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, tetapi para penjaga hadis tidak diketahui oleh para orang yang dalam pengetahuannya dengan hadis. Jadi ada orang yang kemudian seperti itu, jelek hafalannya, jelek pemahamannya, tetapi tidak diketahui oleh mereka. Orang-orang itu tidak diketahui oleh para pakar hadis, orang-orang yang kemudian benar-benar pakar dengan hadis. Apa kata mereka? Fara'u anna min wajibihim hifdhan li ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yunabbihu an-nas ila hadhihi al-ahadits al-madsusah. Maka mereka, para pakar itu, berpendapat bahwasanya termasuk dari kewajiban mereka untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah untuk mengingatkan manusia, mengingatkan masyarakat, ayunabbihu an-nas, mengingatkan manusia ila hadhil ahadits al-madsusah, kepada hadis-hadis yang kemudian terdapat cacat ini. Hadis-hadis yang terdapat cacat yang diriwayatkan oleh orang-orang tadi. Wa yakshifu lahum an hali ruwatiha, dan kemudian mereka berusaha untuk menyingkap keadaan para perawinya, artinya dijelaskan apakah perawinya ini hafalannya bagus, apakah pemahamannya bagus, dan lain-lainnya. Wa min dha'f fi dzakirah, dan juga dijelaskan kelemahan dalam penghafalnya, au su' fil qasd, atau jeleknya tujuannya, au zindiqah fil qalb, atau apakah ada kezintikan di dalam hatinya. Jadi mereka, para orang-orang yang pakar dalam hadis ini, kemudian dengan adanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang jelek hafalannya, orang yang kemudian jelek pemahamannya, orang yang kemudian punya niat jelek dalam hatinya, termasuk orang munafik, maka mereka berusaha untuk menyingkap keadaannya mereka semua itu. Apakah mereka mempunyai hal itu semua? Apakah jelek jelek hafalannya, atau jelek niatnya, ataupun ada kezindikan dalam hatinya. Zindik ini orang yang menampakkan Islam tapi hatinya membenci Islam. ثم وضعوا للحديث قواعد راسخة كما ضبطوا في فن الرواية بشروط الدقيقة قاسية من شأنها ألا تدع أي ثغرة قد يتسلل منها. ثم وضعوا للحديث قواعد, kemudian mereka para muhaqqiqin itu, orang-orang yang pakar dalam hadis itu, wada'u lil hadis qawaid rasikhah, meletakkan, menciptakan bagi hadis Nabi Muhammad itu qawaid rasikhah, kaidah yang kemudian kuat, kaidah yang sangat mapan, kama dhabatu fann riwayah bi syurut daqiqah. Kemudian mereka juga menuliskan syarat-syarat bagi periwayatan hadis bisyurud daqiqah, dengan syarat-syarat yang sangat detail, qasiyah, yang kemudian qasiyah min sya'niha alla tada ay thughrah qad yatasallal minha. Kemudian syarat-syarat itu begitu tegas sehingga tidak la tada ay thughrah qad yatasallal minha, tidak memungkinkan adanya celah untuk bisa masuk kepadanya. Membuat sebuah kaidah yang sangat, mereka para muhakkik, para ahli hadis itu membuat kaidah yang sangat detail, kemudian tidak memungkinkan kemudian ada celah untuk masuk ke dalamnya. Maksudnya hadis-hadis Rasulullah, la yatasal ila hadis Rasulullah SAW ma huwa makdzub alaihi, yang tidak akan mungkin masuk kepada hadis-hadis Rasulullah ma huwa makdzubun alaihi, apa-apa atau hadis yang didustakan kepadanya. Jadi tujuannya agar kemudian dengan kaidah itu tidak masuk kepada hadis Rasulullah itu hadis-hadis yang didustakan atasnya. Artinya menjadi pembeda antara hadis yang diterima dan hadis yang tertolak, seperti hadis palsu dan lain-lain.
ولا يفوتك أن الأمر الذي اقتضى ضبط هذا الفن بالقواعد والشروط هو الأمر ذاته الذي اقتضى ضبط العربية ولسانها بالقواعد والأحكام. ولا يفوتك, maka hendaklah kamu hendaklah kamu mengetahui, ya, tidak boleh kamu lewatkan apa annal amra alladhi iqtada dhabtu hadzal fan, hanya sesungguhnya sesuatu yang kemudian menuntut agar adanya ilmu hadis ini begitu detail bil qawaid wa syurut, dengan kaidah-kaidah, dengan syarat-syarat. Wa huwa al-amru dhatuhu alladhi iqtada dhabtul arabiyyah wa lisaniha bil qawaid wal ahkam, yaitu begitupun juga sebagaimana bahasa Arab membutuhkan kaidah dan ahkam, sehingga bisa kemudian dia bahasanya sesuai dengan kaidah, ya, begitu, ya. Jadi kaidah yang ada di dalam bahasa Arab sehingga orang bisa berbicara dengan tanpa salah, itu juga kaidah sama dengan tuntutan yang ada dalam bidang hadis, agar kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak tercampur dengan hadis-hadis yang palsu dan lain-lain. Jadi sama. Jadi kaidah ini dibutuhkan agar kemudian hadis Rasulullah SAW itu tidak bercampur dengan hadis-hadis yang bukan berasal dari baginda Nabi. Begitupun juga sebagaimana itu bahasa Arab itu juga butuh terhadap kaidah agar kemudian bisa mengatur agar bahasa itu tidak salah diucapkan dan sesuai dengan kaidahnya. وسنعرض في هذه المقدمة لبيان شيء من هذه القواعد إن شاء الله. Maka kita akan tampilkan pada pendahuluan ini tentang penjelasan kaidah-kaidah tadi, insyaallah. Jadi akan dijelaskan kaidah-kaidah yang kemudian dijelaskan tadi, dengan ringkas, begitu, ya. Karena ini hanya muqaddimah, teman-teman, apa yang ditulis oleh beliau Syekh Ramadan Al-Buti ini pendahuluan yang kalau memang ingin mendalam lagi tentang ulumul hadis bisa membaca kitab-kitab yang lebih tebal. Walam yalbath hadha an-nashat an tatawwur su'udan fi tariq min at-tanzim wat-tansiq. ولم يلبث هذا النشاط أن تطور صعودا في الطريق من التنظيم والتنسيق. Kemudian usaha ini semakin berkembang, tatawwara su'udan min at-tanzim wat-tansiq, dan juga ada kemudian perbaikan-perbaikan selama proses ini. Kaidah ulumul hadis ini berkembang dari masa ke masa, yang awalnya sangat sederhana, kemudian terus berkembang sehingga nanti sampai kepada puncak keemasannya. فبعد أن كان أهل الحديث يجمعون الحديث المختلفة في الصحف والكراريس دون التنظيم والتنسيق أصبحوا يرتبون الحديث على الأبواب وحسب المواضع. فبعد أن كان أهل الحديث, maka setelah ada para ahlul hadis itu, فبعد أن كان أهل الحديث, maka setelah ada para ahlul hadis itu, yajma'una ahadits, mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi al-mukhtalifah yang bermacam-macam itu, fi suhuf wal qararis, di lembaran-lembaran qararis dan sama lembaran-lembaran, duna tanzim wa tansik, dengan tanpa tanzim, ya, dengan tanpa aturan, wa tansik dan tansik, asbahu yurtibuna hadis al-abwab wa hasabal mawadhi. Maka pada perkembangan selanjutnya mereka kemudian menuliskan hadis-hadis baginda Rasulullah itu
sesuai dengan bab dan tempatnya. Awalnya penulisannya ya bebas, hadis-hadis itu ditulis, pokoknya ditulis ya, pokoknya terkodifikasi gitu ya, tidak ada kemudian kodifikasi secara rapi. Illa anna al-katsir minha kana yadhum al-hadis al-katsir min fatawa as-sahaba wa aqwaluhum. Tetapi banyak sekali dari penulisan di awal itu, penulisan hadisnya masih bercampur dengan fatwa sahabat dan qaul-qaul mereka. Kama yatajalla dzalika fi kitabi al-Muwatta lil Imam Malik, sebagaimana tampak begitu jelas dalam kitabnya Muwatta Imam Malik. Jadi para sahabat awalnya kemudian menuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW walaupun sudah ditulis, ada babnya, ada sudah rapi ya, tetapi masih penulisannya tercampur dengan fatwa sahabat. Thumma ru'iyya an tufrada ahadits Nabi SAW min mu'allafatin khassah la yamtaziju biha ghairuha min aqwali sahabah wa fatawahum. Kemudian mereka berpandangan untuk setelahnya ya, untuk kemudian menyendirikan hadis-hadis Rasulullah, artinya hanya menulis hadis yang berasal dari Rasulullah tanpa menulis hal yang lain seperti fatwa sahabat, min fi mu'allafatin khassah, dalam kitab yang khas, yang khusus, la yamtaziju biha ghairuha min aqwali sahabah wa fatawahum, yang tidak tercampur dengan pendapat-pendapat sahabat dan fatwa-fatwa mereka. Wa fi khilal al-qarn ats-tsani wa awal ظهرت مدونات لحديث رسول الله وفي خلال القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ظهرت مدونات لحديث رسول الله. Maka pada abad kedua, kemudian awal sampai awal abad ketiga Hijriah, mulai ada mudawwannya, mulai ada tulisan-tulisan hadis Rasulullah SAW. Jadi mulai penulisan hadis itu adalah pada awal abad kedua Hijriah dan awal abad ketiga Hijriah. Mulai ada penulisan hadis Rasulullah SAW mukhtalifatan fi tariqah wal manhaj wa kaifiyat al-istiqra', yang kemudian penulisannya itu beda-beda dalam manhajnya dan cara istiqra'nya, cara istiqsa'nya, cara pengumpulannya. وهي في مجموعها تنقسم إلى ما يسمى بالمسانيد والصحة والسنن والمعاجم, dan ini nama-namanya ya, kata beliau. وهي في مجموعها تنقسم إلى ما يسمى بالمسانيد. Maka secara keseluruhan hadis-hadis yang ditulis pada abad itu dinamakan kitab masanid. Jamaknya musnad ya, musnad masanid. Ada kitab musnad. Ada kitab namanya sihah, kitab sahih, wasunan, ada kitab namanya sunan, wal ma'ajim, dan kitab ma'ajim. Nah, ini adalah beberapa bentuk tulisan pengumpulan hadis yang ditulis pada masa itu. Jadi memang mereka berbeda-beda caranya sehingga kitabnya dinamai dengan bermacam-macam juga. Ada yang namanya masanid atau musnad ya. Ada namanya kitab sihah yang penulisannya hadis-hadis sahih, ada namanya kitab sunan, dan kitab ma'ajim, kitab mu'jam. Wa sa'ashrahu kullam kalimatin mujizatin wa u'arrifuka 'alaiha aw 'ala namudaj minha. Wa sa'ashrah, dan saya akan menjelaskan kullam minha, masing-masing dari tiap kitab itu, bi kalimatin mujazah, dengan penjelasan yang ringkas. Wa u'arrifuka 'alaiha aw 'ala namudaj minha, dan saya akan memberikan definisinya masing-masing, atau dan juga akan diberikan contoh.
contoh masing-masing di kitab masanid, ma'ajim, sunan, dan sihahnya. Wa uhiluka fi tafsil dzalika kullihi ila al-maraji' al-khassah bihadzal fan. Dan saya akan menunjukkan kepada kamu dari semua kitab-kitab itu kepada referensi yang kemudian menjadi rujukan utama dalam bidang ulumul hadis. Jadi beliau Syekh Ramadan Al-Buti akan menjelaskan sedikit nama-nama kitab hadis dan juga menunjukkan referensinya, kitab masanid seperti apa dan lain-lain. Demikian sampai di sini dulu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu kitab-kitab yang sudah jenis kitab ya, masanid, ma'ajim, kemudian sihah dan lain-lain. Insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.